Kita semua ingat asal muasal keberadaan kita di muka bumi ini, di mana ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam pernah melakukan pelanggaran di surga. Yang kalau dilihat dari bentuknya, sepertinya ya pelanggaran itu pelanggaran ringan ya. Karena hanya memakan buah yang terlarang. Tapi kalau melihat kepada yang membuat aturan, kepada Allah Azza wa Jalla yang dilanggar aturannya, maka pelanggaran itu pelanggaran yang sangat dahsyat sekali. Yang kita tahu akhir cerita dari pelanggaran tersebut, Nabi Adam bersama Hawa diturunkan dari surga menuju ke bumi ini. Dan sebelumnya ada peran iblis yang terlaknat, yang penuh dengan kedengkian dan kesombongan, di mana dia berusaha untuk menggoda Nabi Adam alaihissalam agar melakukan perbuatan dosa dan kemudian mendapatkan sanksi atas dosa yang diperbuat. Iblis sejatinya dia sudah diusir terlebih dahulu sebelum Nabi Adam alaihissalam. Gara-gara kedengkian dan kesombongan dia. Namun iblis akhirnya membuat sebuah pernyataan. Dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar ditangguhkan umurnya sampai hari kiamat. Apa sih gunanya umur yang panjang bagi iblis? Untuk mencari sebanyak-banyaknya kawan menuju ke neraka. Di surat Shad ayat 82-83 Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang pernyataan iblis ini. Apa kata iblis? قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Pernyataan iblis. Dia mengatakan la'uwiyannahum ajma'in. Aku benar-benar akan menyesat. Iblis ingin semua anak keturunan Adam alaihissalam tersesat. Tapi iblis tahu dia tidak akan mampu melakukan itu kepada semuanya. Maka dia menjelaskan, ada hamba-hambamu yang terselamatkan. Siapa? Mereka lah orang-orang yang ikhlas, yang tulus, yang beribadah benar-benar hanya untuk Allah. Kemudian di surat Al-Isra ayat 62-65 Allah Azza wa Jalla menceritakan bagaimana iblis akan melakukan berbagai tindakan dalam menyesatkan manusia, dalam menjatuhkan manusia dalam perbuatan dosa. Kemudian manusia berbuat dosa lagi. Mungkin ada yang bertobat lalu terjerumus ke dalam perbuatan dosa yang sama berulang kali. Apa kata Allah Azza wa Jalla? قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا فاستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم
وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. Kemudian Allah mengusir iblis, menyuruh dia pergi. Dan Allah membuat sebuah ketetapan. Faman tabi'aka minhum. Barang siapa di antara mereka, yakni di antara keturunan Adam, yang mengikutimu, fa inna jahannam jazau. Jahannam tempatnya. Artinya tempat kalian di neraka sudah. Yang mengikuti iblis, neraka tempat. Itu balasan yang setimpal atas apa yang dilakukan. Dan Allah perkenankan iblis untuk menggunakan segala cara. Bagaimana dia mempengaruhi manusia. Dengan suaranya. Dengan pasukan berkudanya, pasukan yang jalan kaki. Berserikat dengan mereka dalam harta anak-anak. Kasih janji. Orang tuh selalu dijanjikan sama iblis. Udah, ntar engkau tobat. Ntar engkau umurnya masih panjang. Engkau masih muda. Masih punya masa depan yang panjang. Ini kesempatan. Kalau udah tua, udah putih, semua udah lemah, wajar ke masjid lah nanti. Sekarang udah kesempatan. Wa'idhum. Janji-janji setan diberikan. Ketika mau sedekah, engkau nanti jatuh miskin kau. Gimana kalau engkau perlu nanti itu duit. Terus janji-janji palsu yang dilakukan oleh iblis ini. Ya, tapi Allah jelaskan. Iblis tidak punya kuasa atas hamba-hamba Allah yang menghambakan diri hanya kepada Sang Pencipta. Ahibati fillah, karena iblis punya perencanaan. Sebagaimana dalam pernyataan dia, maka kata Nabi SAW, iblis itu gak pernah tidur siang. Dia terus bekerja, menghimpun kekuatan, mengumpulkan pengikut-pengikut yang dapat menyesatkan sebanyak-banyaknya manusia. Syayatinul ins wal jin. Ada setan-setan dari bangsa manusia dan bangsa jin. Artinya iblis sampai punya pasukan dari bangsa manusia. Sehingga iblis gak terlalu capek lagi ketika ada manusia-manusia yang sudah diprogram sama iblis untuk menjadi bala tentara iblis. Yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurur. Yang senantiasa mewahyukan, membisikkan omongan-omongan palsu kepada manusia. Ahibati fillah. Dan tatkala iblis terus berusaha menyesatkan manusia sampai hari kiamat, maka Allah membuka pintu tobat bagi manusia sampai matahari terbit dari barat. Selama ruh masih dikandung badan, selama belum sampai ke kerongkongan, maka Allah membuka pintu tobat bagi anak-anak Adam. Ini menunjukkan besarnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Iblis berusaha menyesatkan, Allah membuka pintu tobat. Wajar manusia berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam melakukan dosa. Tapi wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baiknya pelaku dosa adalah yang senantiasa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW mengatakan, laulam tudhnibu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian tidak melakukan dosa, maka Allah akan menyingkirkan kalian. Wala ja'a biqaumin akharin yudhribun fayastaghfirun Allah fayaghfir lahum. Allah akan datangkan generasi yang lainnya, generasi yang baru, yang generasi ini akan berbuat dosa. Berbuat dosa ya. Tapi mereka tidak terus berbuat dosa. Lalu mereka bertobat, beristighfar, mohon ampun sama Allah, lalu Allah mengampuni dosa-dosa. Di surat Az-Zumar ayat 53, Allah Azza wa Jal memanggil hamba-hambanya.
yang terjebak dalam perbuatan dosa, yang mungkin mengikuti nafsunya, yang mungkin terbelenggu dengan kemaksiatan yang silih berganti dia lakukan. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Az-Zumar ayat 53? Nah, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. tentang luasnya rahmatnya, mendorong manusia untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla selama mereka masih mungkin, masih bisa kembali. Allah katakan, qul, wahai Rasul katakan, dan semua para pendakwah yang melakukan dakwah, melanjutkan tongkat estafet Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan agama ini, mereka pun diperintahkan untuk menganjurkan orang-orang untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, mengikuti syahwat mereka, berbuat perbuatan yang dimurkain Sang Pencipta. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan. Kemudian kalian membinasakan diri kalian gara-gara perasaan tersebut. Karena ada orang yang mengatakan, gimana dosaku banyak sekali. Kemaksiatan ya Allah, Ustaz, dosa apa yang belum Anda kerjakan? Lalu muncul dalam pikiran dia, udah gak ada jalan untuk bertobat. Ana terlalu jahat. Akhirnya terus berbuat dosa. Seakan-akan kalau sudah terjebak dalam dosa, gak ada kata balik, gak ada kata mundur. Kata siapa? Engkau tinggal cabut kakimu dari kumbangan kemaksiatan. Apapun dosa yang kau lakukan. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Mau dosa syirik, mau dosa zina, mau dosa membunuh, mau dosa riba, mau dosa menzalimin orang, apa saja dosa yang dilakukan. Allah itu mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah tuh Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Maka jangan putus asa. Allah membuka pintu taubatnya bagi orang-orang yang kembali kepada Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ibna Adam, "Lau ataitani biqurabil ardi khati'atan, thumma laqitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha." Kalau engkau datang kepadaku, wahai anak manusia, ini yang membuat iblis puyeng dia akan terus berusaha menyesatkan. Karena Allah memberikan kesempatan kepada hamba-hambanya. Kalau punya hampir sepenuh bumi ini dosa, artinya tidak ada satupun dosa yang tidak dia lakukan. Tidak ada satu jengkal tempat di muka bumi ini, melainkan di situ ada bekas dosa dia. Lalu hamba ini berjumpa dengan Allah dalam kondisi mentauhidkan Allah, tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun, aku akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ini ampunan. Jadi rahmat Allah itu luas sekali.